Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. Pemirsa rahimakumullah, mari kita senantiasa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah kita peroleh, baik nikmat kesehatan, kekuatan, nikmat hidup ini. Mudah-mudahan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat hidup ini dapat melakukan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah kebaikan itu diterima insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda selalu mengingatkan kepada kita semuanya, khairun nasi manfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bersama manusia lain. Semoga dengan satu bulan Ramadan kita yang telah kita tunaikan di bulan suci Ramadan menjadi tarbiyah buat kita, menjadi pelajaran buat kita untuk senantiasa meningkatkan kebiasaan-kebiasaan baik kita di bulan suci Ramadan menuju ke 11 bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, sebagaimana tradisi kebiasaan kita di bulan Syawal, kita dianjurkan untuk banyak silaturahim, di mana suasana masa pandemi COVID-19 tahun 2020 ini tentu berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Walaupun demikian tidak mengurangi rasa nuansa Idul Fitri kita, nuansa silaturahmi kita, dan nuansa halal bihalal kita. Tetap kita laksanakan, tentu walaupun dengan jarak jauh,
dengan media sosial, maka tidak akan mengurang nilai silaturahmi halal bihalal kita di bulan Syawal ini. Nah, yang kedua, nilai-nilai budaya kita kunjung mengunjung di bulan Syawal ini kita ubah dengan nilai budaya kunjung mengunjung lewat WA kita, YouTube kita, lewat sosial media kita. Tentu dengan beberapa faktor yang tidak menghendaki kita untuk selalu banyak kontak fisik bersama saudara, famili, karib kerabat, sahabat, haditolan kita. Maka kita manfaatkan media ini untuk melakukan silaturahmi. Nah, insya Allah ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada pemirsa rahimakumullah tanpa mengurangi pertemuan kita dalam bentuk kontak fisik itu. Kita bertemu berjamaah, kita bitolabil ilmi, duduk bareng-bareng. Kemudian di sana kita ada dialog, ada tanya jawab, saling melihat, saling memandang, tentu dalam pandangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, minimal dalam suasana hari raya di pandemi COVID-19 ini ada 5 sikap yang bisa kita lakukan dalam rangka kita merayakan hari raya Idul Fitri ini. Di antaranya adalah yang kami sampaikan adalah 5S kuncinya. Ya, manakah yang 5S itu? Yang pertama adalah saling menghormati lewat tutur kata, lewat suara kita, lewat media sosial kita yang kita miliki bersama-sama. Tentu tidak mengurangi rasa kita berhari raya dan berlebaran dalam suasana seperti saat ini. Apa yang kedua, saling mencintai. Setelah tumbuh saling menghormati, maka akan tumbuh saling mencintai. Lalu setelah itu adalah S yang ketiga adalah saling menolong satu sama lain. Kemudian berikutnya yang keempat adalah saling musyawarah mufakat satu sama lainnya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah saling memaafkan satu sama lainnya. Nah, ini yang kami sampaikan pemirsa rahimakumullah. Yang pertama, di pandemi COVID-19 ini, menghormati, saling menghargai itu sangat butuh. Karena keberadaan manusia ini diciptakan Allah itu dalam surah At-Tin adalah manusia yang paling baik bentuk dan rupanya. Nah, kebaikan-kebaikannya itu tentu ada penghargaan, penghormatan di dalam. Nah, karena secara manusiawi, pemirsa rahimakumullah, seseorang itu hidup di atasnya itu sangat membutuhkan penghormatan walaupun bukan gila hormat, baik bentuk fisiknya maupun bentuk psikisnya. Apakah di lingkungan keluarga tempat tinggalnya, di masyarakat, di sekolah, di kantor, di pabrik, di sawah dan ladang dan lain sebagainya, seseorang itu sangat terhormat. Nah, bagaimana bentuk penghormatan ini? Allah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 86 maksud saya, berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha.
innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberikan penghormatan yang suatu penghormatan, firman Allah, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripada penghormatan yang telah diberikan padamu. Kalau tidak mampu, balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi tanpa mengurai rasa hormat kita, silaturahmi dan halal bihalal kita pada pemirsa rahimakumullah, pada jemaah semuanya, tanpa jangan rauh ke rumah Pulau atau ke tempat tinggal saya dan aku ke tempat tinggal para sepuh, para tokoh agama atau masyarakat, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami, ihtiram kami kepada panjenengan semuanya. Itu yang pertama, renungan kita di bulan Syawal ini dalam rangka tradisi halal bihalal kita dan silaturahmi kita. Lalu yang kedua adalah saling mencintai. Dari kita saling hormat menghormati itu tumbuh saling menghargai dan saling mencintai. Dimanapun kita berada, baik di rumah, di masyarakat, di sekolah, di kantor, di pabrik, di sawah ladang kita, ya, aktivitas itu tidak akan pernah berhenti walaupun di rumah kita. Maka kita selalu saling mencintai satu sama lainnya. Bukankah menurut para pakar cinta itu sendiri, ya, bahwa cinta itu bisa merubah sesuatu itu menjadi indah. Jadi semua lorong-lorong waktu yang kita laksanakan, yang kita lalui itu bisa berubah dengan rasa cinta kita. Karena apa? Karena cinta itu pula bisa merubah yang jauh seperti ini menjadi dekat. Di rumah kita masing-masing jauh, ya, berapa ratus kilometer bisa dekat dengan karena cinta kita manfaatkan sosial media ini untuk saling memaafkan satu sama lain. Kemudian karena cinta itu yang panas bisa menjadi dingin, yang benci sebelumnya ya berubah menjadi kasih sayang, kemudian dendam kesumat ya berbalik menjadi nikmat dan rahmat karena cinta itu. Sombong, riak dan takabur berubah menjadi penyantun, tawaduk dan penyabar karena cinta itu sendiri. Itulah sebabnya Allah SWT selalu mengingatkan kita dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah firman Allah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang karena kita selalu mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan mencintai sesama manusia lainnya. Begitu juga Rasulullah pernah bersabda yang artinya, apabila seseorang itu tidak mencintai saudaranya sendiri, berarti dia bukan orang yang mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Anas bin Malik. Tidak akan pernah
masuk surga siapa saja membuat tetangganya tidak merasa aman dari gangguan kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pemirsa rahimakumullah, jemaah sekalian, disinilah nilai-nilai ibadah yang didasari dengan semangat saling mencintai, saling mengasihi satu sama lainnya. Dia bertemu karena cinta kepada Allah, berpisah pun juga didasari karena cinta sematanya pada Allah, bukan cinta nisbi, cintanya kamuflase, berpura-pura cinta namun hatinya benci. Nah, inilah makna halal bihalal yang kita lakukan di saat pandemi COVID-19 ini. Cinta itu kita wujudkan lewat media sosial, saling bertutur kata yang baik, saling menyapa yang baik, tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan gangguan kepada kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Itu S yang kedua. Lalu S yang ketiga adalah hendaklah kita rubah suasana kontak fisik kita dengan di pandemi COVID-19 ini dengan saling menolong. Bagaimanakah cara kita saling menolong di saat COVID-19 ini, 19 ini? Nah, memang dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Lebih-lebih di pandemi COVID-19 ini banyak saudara-saudara kita yang kena PHK, yang mata pencahariannya juga terbatas karena lebih banyak kita tinggal di rumah kita masing-masing. Maka lewat sosial media ini kita lakukan saling tolong menolong satu sama lainnya dengan cara satu, bagi saudara kita yang terimbas dengan COVID-19 ini, kita bisa melakukan dengan cara menjaga jarak, tentu dengan memakai masker untuk mengunjunginya. Salah satu perwakilan dari keluarga kita untuk mengantarkan apa yang kita miliki, apa itu berupa makanan, minuman, ala kadarnya. Bahkan bagi saudara kita yang di PHK, tentu dia punya rekening dan lain sebagainya, kita bisa minta nomor rekeningnya dan kita transferkannya. Nah, mudah-mudahan dengan kita saling tolong menolong satu sama lain, Allah akan mengangkat cepat selesainya COVID-19 ini sesuai dengan sabda Rasulullah itu, sedekatun tanpaul bala. Sedekah itu bisa menghapus, menolak bala, dan sedekah itu bisa memperpanjang umur dan memudahkan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita yang berlipat bagi kita yang mampu mengulurkan tangan pada saudara kita yang tidak mampu dengan mempergunakan sosial media kita. Yang ketiga, saling menolong. Di tengah pandemi COVID-19 ini, 19 ini, kita dianjurkan untuk saling menolong. Dalam hidup ini, siapapun dan dimanapun ia berada, selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Lebih-lebih di saat pandemi COVID-19 ini, 19 ini. Orang tidak bisa hidup sendiri dan menyelesaikan sendiri setiap persoalan atau masalahnya. Setangguh dan sehebat apapun mereka, pasti membutuhkan pertolongan orang lain, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit seperti saat ini. Saat bahagia, lebih-lebih dalam keadaan kesusahan seperti ini. Allah telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab.
riqab, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan sekali-kali tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksaannya. Pemirsa rahimakumullah, di saat COVID-19 ini kita sangat memerlukan pertolongan orang lain. Kita bisa memberitahukan pada sahabat, kerabat kita untuk selalu memberikan pada saudara kita yang dalam suasana ini terdampar COVID-19. Mari kita ajak saudara kita untuk berdonasi, untuk berinfak dan bersedekah. Karena berimpak dan bersedekah, mudah-mudahan bala COVID-19 ini diangkat oleh Allah, dihilangkan Allah SWT, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan cara normal seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Lalu S yang kelima adalah saling musyawarah. Saling menghormati pemirsa, saling mencintai, saling tolong menolong, kemudian saling musyawarah dan mufakat, itu sangat dibutuhkan. Lebih-lebih dalam suasana mengatasi COVID-19 ini, perlu kita kedepankan musyawarah ya, untuk mendapatkan kemufakatan bagaimana caranya kita bisa selesaikan bersama-sama COVID-19 ini segera berlalu. Ya, kita melalui sosial media, konferensi seperti ini kita bisa laksanakan, mengajak bagaimana solusi yang terbaik untuk menyudahi COVID-19 ini. Karena musyawarah itu sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Wasyawiruhum fil amr, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkil. Begitu. Maka bermusyawarah dengan mereka, berkonferensilah dengan mereka, setelah kita di mana saja. Kemudian setelah itu bulatkan tekad kita bersama-sama untuk menyelesaikan bersama-sama karantina bersama-sama bareng-bareng, menjaga jarak, kita menahan hawa nafsu kita seperti Ramadan kemarin. Jangan selepas Ramadan kita halal bihalal membeludak di suatu tempat berkumpul sehingga dapat menularkan orang lain atau kita menularkan kepada orang lain. Karena membela jiwa itu wajib hukumnya. Kemudian kita serahkanlah ikhtiar itu, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir adalah S yang kelima adalah saling memaafkan. Ya, saling menghormati, saling mencintai, saling menolong, saling musyawarah. Sudah kita lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kemampuan kita, dengan segala macam ikhtiar yang kita lakukan. Namun tak terasa masih dirasa kurang. Ya, kita muncul dalam diri kita kekurangan itu, kecemasan, resah, kegelisahan, gundah, rasa penuh kesalahan, kehilapan. Ya, kesalahan itu berkaitan sama manusia kita. Kita minta maaf kepada sama manusia kita, saudara kita, melalui saat ini, detik ini, melalui kemampuan kita yang kita miliki lewat konferensi seperti ini, dan lewat sosial media kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena memang belum bisa kita bertemu langsung. Kepada jemaah semuanya, hadirin rahimakumullah, kita selalu memaafkan satu sama lainnya lewat sosial media ini. Kemudian jika hilap kita kepada Allah, kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sebagai tawassul bil amal kita di Ramadan kita diterima, diampuni oleh Allah SWT. Tidak ada manusia yang sempurna. Sehingga kata hukamah bilang, manusia yang terbaik adalah manusia yang bergumulan dengan kesalahan tapi mau bertaubat, ya, mau mohon maaf
Tapi alangkah hina-dinanya orang mengakui baik tapi tidak pernah mau memohon maaf kepada orang lain atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan ma'ruf kebaikan itu. Setelah berpalinglah daripada orang-orang yang berbuat bodoh. Karena itu hadirin rahimakumullah pemirsa, marilah di hari yang fitri ini dengan semangat silaturahmi halal bihalal, dan kita lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mari kita saling mengucapkan minal aidin wal faizin al maqbulin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, baik yang telah lalu dan insya Allah diterima maupun yang akan datang. Kita berdoa bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang dan bisa beridul fitri dengan cara normal seperti biasa. Kita bisa mendatangi rumah saudara kita, door to door, silaturahmi para kiai alim ulama kita. Atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf yang seageng-agengnya para kiai alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, penisepuh, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Kami atas nama pribadi mohon maaf yang seageng-agengnya. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Innal aidin wal faidin al maqbulin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.